Yang hebat ini Bu, orang tua dengan senang mengizinkan anak gadisnya dibawa dek pacarnya. Minta izin lainnya. Mak, izin awak pergi mambok sian si putri keluar sebentar di mak, pergi makan bakso je. Awak orang tua baru. Baiklah nak, lelok di kan enggak? Wah izinkan datang tu. Kan awak yakin. Ternyata di sipal awalnya. Iyo pergi makan bakso je sebab tahu sudah tu enggak tahu ada. Kalau ibu dah hati-hati, bisa jadi beko dicucu awak beko baranti sekolah nikah dek lah terlanjur berbuat zina tadi. Kami pernah menikahkan anak SMP dengan SMA, Bu. Ya, Bu. Laki-laki kali 3 SMP, padusi kali 1 SMA. Coba bayangkan. Saya menikahkan, Bu. Ini bukan sinetron, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sabila. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah Majelis Taklim Surau Nurul Haq yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa hadir di surau kita untuk melanjutkan acara pengajian rutin mingguan kita. Alhamdulillah kami lihat semua ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kan sehat ibu? Nggak ada yang sedang sakit ibu? Alhamdulillah. Apa bu Kep yang sakit? Kalau Kep yang sakit yo kau udah mengadu di rumah ibu. Kau suami. Kalau yang suamilah meninggal, ke anak boleh mengadu ya. Atau kau saudara kandung ibu. Nah jalai ibu, sebuah rahmat kesehatan tubuh itu jauh lebih berarti dari kekayaan. Nggak bisa wak nilai haragonya, ya bu. Nah, nenek kalau di Bali mah tuh nek sawalah pada juga, awan aja. Nggak bisa wak menakoknya, barang nilainya berarti kayu wak sama ibu. Itu baru sawalah mato. Yang mato le kukunya lah, kuku jauh kuku ibu cie. Bara Bali. Nggak mau wak. Berarti kita bersyukur. Masih diberikan, masih kuat kaki berjalan, melangkah ke Sarawak, ya bu. Talingo masih bisa mendanga, mata masih bisa melihat. Alhamdulillah atas semua karunia Allah. Diberi kita sehat, diberi kita masih kekuatan iman, diberi kita kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di sore hari ini bisa menjadi tambahan amal ibadah, pahala yang berlipat ganda bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup
yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia sampai nanti akhirat kelak. Karena itu, Ibu, mari kita sama-sama istiqomah untuk terus menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagai dalil atau dasar tausiah kita di sore hari ini adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Kajian sore ko mungkin agak berbeda mungkin Bu dari yang lain, karena kami sebagai penghulu gua ya Bu, yang bertugas sejak 2005 jadi Pak Penghulu kok lah 12 tahun namanya loh. Itu melayani orang yang nikah di antaranya. Kalau bertanya Bu lah para kali menikah orang Pak Ustaz, saya 12 tahun lah namanya Bu. Dulu di Agam 16 tahun baru pindah pulang Meribu, sejak 2009 baru pindah ke Simpati sudah 6 tahun. Tidak ratusan sudah ribuan. Jadi tema sore ke Ibu sengaja saya ingin menyampaikan kajian tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Bu, Ibu pernah mendengar yang nikah karena zina, Bu? Lai, wak kaji sore ke Bu ya. Iko ilmu paralu dia bersama Ibu. Bisa jadi mungkin untuk kehati-hatian awak. Ibu yang beko punya anak atau yang punya cucu, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan nikahnya anak cucu awak tu beko ibu bukan nikah deulah tatangko, bukan nikah deulah lah barisi kampiannya sebelum nikah. Sekarang Ibu, kami penghulu gua ini sudah komunikasi, ternyata kasus-kasus model ikoko itu ndak cie duo lah, boleh kecian lah aco Ibu. Nah, tapi Bu disiko ndak boleh bertanya sia tu, jangan bertanya oleh nah, ndak penting kan sia tu di mana anak sia itu ndak perlu tuh ceritanya kan, itu rahasia, aib. Nah, tapi kita mengkaji beko secara hukum, sebab di masyarakat ada beberapa pertanyaan yang acok muncul Ibu. Nah, contohnya, boleh menikah wanita hamil tuh sah ndak nikahnya tuh Ustaz? Itu bertanya, sah kan nikahnya wanita hamil karena zina tuh? Nah, itu satu pertanyaan. Yang kedua, lah lai anaknya diingkah ulangan balia. Nah, yuk, itu kan pertanyaan aja tuh. Yang ketiga, beko kok padusi atau kalakinya tuh padusi bisa lah kadangnya sia wali nikahnya. Apakah bisa ayahnya, ayah biologisnya itu atau wali hakim? Itu bekodol ceritanya hukumnya warisannya. Mana warisannya dari ayah biologisnya atau indak Itu kira-kira cerita awak Ibu. Rasanya lain enggak cerita itu kini Bu? Lain enggak kabarang Ibu? Nah, ya lah ikut cerita Bu ya. Awan enggak menuduh orang Bu, tapi membagi ilmu. Karena kami penghulu gua yang mengalami Bu. Saya sejak 20 tahun tuh beberapa kali menikahkan sebagai wali hakim. Karena saya Ibu waktu di Nasi Agam itu kepala KUA di 4 kecamatan yang berbeda. Nah, jangan Bu tanya di mana kalau kok sampai lah ke setaranya kan. Nah, kemudian itu tambah di situ ternyata banyak kawan-kawan kepulauan itu yang sering menjadi wali hakim karena anak atau karena si orang yang akan nikah kok dulunya berzina orang tuanya gitu. Berarti anak karena perzinahan. Anak karena zina itu Bu, dia nanti kita sampaikan bagaimana statusnya. Ya, nah, gini dulu alih dulu. Nah, kenapa Allah larang berzina? Nah, dalam Al-Quran, hadis zina kok termasuk perbuatan yang dosanya sangat gadang, Bapak. Nah, dan zina kok sejak dulu Ibu, sejak zaman nabi-nabi lah
Bahkan LGBT itu bu, laki suka ke laki, pada suka pada itu nak kini lah itu doh. Sejak zaman Nabi Lut lah ada tu gitu. Itu namanya homoseksual, liwat. Kan Lut, Nabi Lut liwat, ada hubungannya tuh. Suka sama laki-laki, Sihab suka sama perempuan. Nah, lah ada sejak zaman Nabi Lut. Makanya dibalik bumi itu karena Allah murka, dibalikkan bumi itu sehingga hancur semuanya penduduk. Nah, lalu kan itulah Allah sangat murka dengan orang yang berzina. Nah, kita harus pahami ibu, yang zina kok rupanya bu, indah anyu nan mudo nan tuo, yang tuo lain juga bu, maaf ya bu. Nah, yang berzina ini tidak hanya yang muda-muda, bahkan yang tua-tua juga ada terjebak perzinaan. Bu. Itulah contohnya berzina, berselingkuh ya bu. Dia punya suami atau dia janda, nyogah dua laki orang ya bu. Nah, sehingga hancur rumah tangga orang. Nah, ini ada kenyataan. Nah, karena itu kita tetap harus hati-hati. Nah, gambarannya Allah mengincar tentang zina dalam Al-Quran. Inilah salah satu dalilnya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Wa ulang baliknya ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina. Dan janganlah engkau mendekati zina. Ibu. Berarti mendekatilah dilarang. Tidak melakukan mendekati sajalah dilarang. Berarti kalau dilarang dalam Al-Quran, apa hukumnya bu? Haram. Setiap yang dilarang dalam dalil Al-Quran ataupun hadis hukumnya haram kalau di karajuan. Lah itu maknanya jangan. Berarti jangan itu dilarang. Tidak boleh ya. Tak boleh mendaki zina. Apa maksud mendaki bu? Melakukan semua perbuatan yang beko bisa terjerumus zina. Perbuatan awal lah. Nah, kalau muda-muda kini contohnya, tak boleh badu-du sampai nang kalam. Ibu, ibu mau tahu jenam tak bukan suaminya, waktu lama-lama walaupun di rumah bu, itu harus hati-hati. Nggak boleh dakik beko, tak lupa beko bu. Jangan awak, kan ada kini mengece bu. Lah dua-dua beko ditegur dek tetangga bu, hati-hati bu. Deh ndak kambang awak, ndak kambang manga do. Ndak kambang manga dosa, ndak kambang manga dote. Kami baca itu biasa sajonyo. Hati-hati. Ikolah awalnya bu. Setan lebih lihai dari awak bu. Nah, zina kok tidak hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Cek Nabi ya bu, waspadalah kejahatan tidak hanya karena ada niat, tapi kan ada kesempatan. Badu-du bukan pasang yang halal. Termasuklah sekarang ibu, hati-hati badu saudara ipar. Ya bu, ipar tuh ndak muhrim awak tuh bu. Sebagian kini kasus-kasus berselingkuh orang di iparnya bu. Mau ya bu deh bu, itu fakta bu. Nah, perceraian tadi karena perselingkuhan dengan ipar. Makanya bu, kalau lu suka-suka monitor kini sinetronnya bu, film, ada namanya ipar itu adalah maut. Itu saya hadis. Karena kalau jadi ipar berdua orang tak curiga ada ya bu. Ibu contohnya pergi ke pasar jual adik suami ya bu. Orang tak ragu deh. Karena itu iparnya. Karena lah biasa di masyarakat. Batamu adik awak, adik abang awak, adik udawak ke rumah, udawak dari rumah sampai ada bu. Gak lama-lama mana orang tak akan curiga itu adik iparnya. Tapi dalam agama bu, ipar itu bukan muhrim. Tak boleh nampak doh aurat awak jo saudara ipar. Kok nampak rambut ibu jo saudara iparnya bu, badoso gandang bu.
Nggak boleh. Ikut kan biasa dia Pak, kadang-kadang ya Bu. Oh iparnya di rumah, nggak usah buka aja Pak. Ini persoalan Bu. Nah ikulah bibit-bibit masalah. Nah, makanya agama tuh wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Baduo-duo, baca cerita-cerita ya Bu. Kadang baca itu ni ndak laki awak minta telepon, assalamualaikum, teh, uni, atau nanti beko dia, ndak. Lembut-lembut sore beko beko kan. Kan tergoda kan itu diantaranya kan. Nah, makanya sado yang bisa beko bazina wadanya tadi Bu, itu ndak boleh ya. Kalau namanya mojang ndak boleh menonton-nontonan ndak elok, itu kasih larinya tuh. Nah, jadi jangan dekati zina, innahu kana fahisha, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Nah, keji itu fahisha itu jijik Bu. Perbuatan tidak elok. Wasa'a sabila, itu adalah jalanan saburuk-buruk jalan. Berarti kalau ada orang berzina, berarti yang menempuh jalan yang paling buruk dalam kehidupan itu. Itu namanya wasa'a sabila. Berarti kalau dia melakukan itu, dia melakukan perbuatan yang seburuk-buruk jalan. Nah, karena itu dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti ada mudaratnya. Sesuatu yang disuruh oleh Allah pasti banyak manfaatnya. Itu tutup rumah itu. Kok disuruh oleh Allah semayang, banyak gunanya, dilarang awak berzina, banyak mudaratnya, dilarang minuman keras, ibu mungkin dilarang bergunjing, mau tanurang tuh ada gunanya Bu, ada mudaratnya. Nah, itulah ini ceritanya. Jadi kok alehnya dulu Bu ya? Aleh dalil tentang perbuatan zina. Nah, mangko apa yang terjadi sekarang? Ikulah yang terjadi. Nah, karena pergaulan hari ini, Ibu, kita sama-sama hati-hati, sama tahu awak pergaulan yang bebas, pengaruh HP, Ibu. Kalau dulu, zaman dulu, batamu istilahnya ibu jadi calon suami mungkin jarang kadang Ibu. Ya, kadang awak malu Ibu. Karena ada nama sebut lah kan nikah saja ya Bu. Nah, lah di nikah aja udah ada orang tua baru masuk Bu. Kok bahasa Bu, dulu mungkin main surat-suratnya Bu. Biar surat-surat akhir mana surat dia betul kan? Beko tiba lo surat cinta namanya nih. Bapak ini kawan, sebenarnya itu. Saya sini apa betul ya I love you ya. Lah, dulu enggak ada apa itu. Nambah dua enggak talok dulu deh Bu. Sama kita siswa lah kan sampai berdua itu enggak talok kan. Dan hah? Lah ya samonya Bu, itu kira-kira kan. Nah, tapi anak-anak ini gimana Bu? Pengaruh HP itu kalau dulu awak ragu nyopai berdua, kini dia bisa melakukan sesuatu Bu, video call di kamarnya. Makanya serba hati-hati. Nah, karena pergaulan bebas itulah, kalau kurang kuat iman anak cucu awak, ibu-ibu kadang-kadang lengah loh, kurang pengawasan kanak. Yuk, ternyata ibu, sebagian penyebab anak-anak yang berzina itu Bu, yang lah terlanjur itu karena kurang pengawasan orang tua. Itu diantaranya Bu ya. Di samping anak itu juga, tapi awak orang tua harus evaluasi juga. Bang masuk kurang pengawasan, anak yang harusnya pulang dari sekolah, lah terlambat beko maghrib, ndak bertanya, ndak ada camin, lah isya, ndak jodoh. Anapannya elok aja, mungkin pejo kawannya, mungkin tugas belajar macam-macam. Sehingga banyak ini sebagian Bu, taki cuah taga orang tua. Nah, anaknya sampai elok juga, anak wa eloknya Ustaz. Kayaknya elok ya, iya elok ya. Dah kayak orang tuanya, di luar orang tuanya Bu, ndak tahu kan caranya. Kami kan sering tanya juga Bu, anak-anak tuh yang sebagian itu kan gimana melakukannya? Kenapa melakukan? Kok bisa melakukan itu tanpa pengawasan orang tua? Itu kan bagian diskusi rahasia kami sama kami itu. Nah, ada contohnya Bu. Dia minta izin pakai fotokopi juga kawannya Bu. Malam nah, diizinkan. Rupanya lain caranya Bu. Nah, itu satu, kurang pengawasan. Maka ibu, anak cucu awak kok painya, atau lah tiba masa pulang,
tetap hati-hati Bu. Waspada, diawasi. Baik anak laki ataupun anak padusi Bu. Yang padusi camnya beko lah barisi kampian. Yang laki-laki beko nyo hamilin agak di orang tanpa nikah. Keduanya berisiko tuh Bu. Maka hati-hati awak. Di samping itu imannya beko kita angsu-angsu. Nah, kalau contohnya Bu, kadang-kadang nih istilah bakampung kayak Bu, kadang kalau orang maternak ayam ya Bu, sanjo ayamnya enggak pulang, ya cari kama-kama tuh sampai aku pulang gitu. Anak gadis enggak pulang, lah pukul 2 balik malam ya Bu. Santai aja. Yang hebat gini Bu, orang tua, nah, dengan senang mengizinkan anak gadisnya dibawa dek pacarnya. Minta izin lainnya. Mak, izin awak pergi mambok sian si putri keluar sebentar di mak, pergi makan bakso je nak. Awak orang tua bagus. Baiklah nak, lelok di kan enggak? Wah izinkan datang tu. Kan awak yakin. Ternyata di sipah awaknya. Iyo pergi makan bakso je sebab tahu sudah tu enggak tahu ada. Nah, itulah ini sehingga Ibu kami melayani beberapa kali Ibu. Orang tua mendaftarkan nikah anaknya berurai air mata. Aja lihat Bu. Kalau biasa kan nikah tuh Bu, mendaftar nikah bahasa nangati ya Ibu. Nah, beberapa kali datang, Assalamualaikum Pak Kamu berkas, ayo matulah sabar. Kami tanya apa kabar Bu? Ya Pak Kua, ya Pak, kami nak mendaftar nikah anak gadis atau anak bujang. Iya Bu, nah, tapi Ibu kok menangis? Mendaftar nikah aku biasa orang galak-galak, bahasa nangati, tapi Ibu gak kok menangis. Itulah Pak Kua. Berarti paham maksudnya. Sabananya anak kolon patut nikah, sadang basikola, sadang kuliah, putih sekolahnya, putih kuliahnya diulang, lah barisi kampian Bu. Karena hal itu. Nah, kena kenyataan ini. Nah, jadi itu faktanya. Maka awak hati-hati bagi awak Bu, ikut semua aku adalah pelajaran berharga kami sampaikan ke Ibu. Tetap hati-hati karena yang terjadi yang awak baca itu Bu tidak menutup kemungkinan terjadi di keluarga awak. Iko bukannya menangki-nangki indah Bu, tapi hati-hati bisa jadi. Apa? Kalau Ibu dah hati-hati, bisa jadi beko di cucu awak beko baranti sekolah nikah deh lah terlanjur berbuat zina tadi. Kami pernah menikahkan anak SMP dengan SMA Bu. Ya Bu. Laki-laki kali 3 SMP, padusi kali 1 SMA. Coba bayangkan. Saya menikahkan Bu. Ini bukan sinetron Bu. Nah, ini jalan Bu. Saya Ibu percaya tuh Bu. Yakin. Coba bayangkan, anak cucu awak sedang kali 3 SMP laki-laki harus dinikahkan dengan seorang anak padusi yang SMA karena sudah bebas terlanjur. Orang tua tidak mau lanjut harus nikah. Kita nikahkan. Siapa masa depan tentu hancur Bu. Asilnya masa depan akan lebih sempit untuk menjadi sukses. Nah, mengingat waktu Ibu. Karena waktu kita terbatas, nah, wak jawab yang tadi Ibu. Pertama Bu pertanyaannya, apakah sah menikahkan wanita yang hamil karena zina? Itu satu pertanyaan Ibu ya. Sebelum wak jawab Ibu, awak ingin tahu dari Ibu dulu yang Ibu pahami kira-kira boleh nak menikahan wanita hamil dek zina ke Bu? Pertanyaannya jawabannya boleh atau tidak, sah atau tidak sah menurut pendapat Ibu. Boleh Bu? Boleh. Kan 2 pendapat itu Bu. Kece Bu boleh ya Bu. Iya, ini yang saya dulu. Menurut Ibu, bolehkah menikahkan wanita yang hamil karena zina tuh? Itu dulu. Yang keduanya Bu. Boleh atau indah menurut pendapat Ibu? Nah, kalau Ibu tulis itu, boleh, sah. Kalau Ibu, enggak. Lah iya nak dulu baru nikah balik ya. Berarti nikahnya enggak sah ya Bu. Pendapat Ibu. Nah, Ibu risiko apa Bu?
Boleh, Mak? Boleh tapi sama wali hakim. Berarti walinya ya, Ibu kasih. Ibu tadi, Bu. Bapak dapat Mak? Boleh, Mak? Enggak boleh apa antum, Mak? Karena layar dulu lah. Jadi kan nampak tuh, Bu. Iko yang perlu luluhan ya, Bu. Nah, Dima, Bu. Kalau buka cerita model Iko, rata-rata beda pendapat, Bu. Ibu kan bersatu kok di surah ketek yang model Iko kan. Ada para pendapat tadi sampai Bu yang arah berbeda kan. Ibu mengecek boleh sah, ibu enggak boleh tapi layar dulu. Ibu mengecek sah tapi wali hakim. Ibu ngeceknya enggak sah, Ibu. Nah, dijawab, Bu. Lah, Ibu. Wanita lah, cara bagaimana kok, Bu? Wanita hamil tuh, Bu, ada dua macam, Ibu ya. Pertama, hamil karena zina. Yang kedua, wanita hamil tapi ada suami yang sah. Tapi suami itu bacarai duit atau mati. Itu beda tuh. Nah, nampak, Bu? Yang pertama, pada siku hamilnya diulah babu zina, berarti tidak ada lakinya dong. Tidak ada lakinya yang sah. Beko adalah wanita hamil ya. Basuami, contohnya basuami istri, Ibu sedang hamil, bacarai pengadilan, sedang hidup, bacarai duit, dicarainya sedang istrinya hamil. Atau sedang hamil, meninggal beko lakinya, Bu. Nah, itu beda hukumnya, Bu. Yang hamil karena zina, yang hamil karena ada suaminya, baik bacarai duit ataupun meninggal, beda hukumnya tentang pernikahannya, beko. Nah, yang tidak boleh tuh nikah wanita hamil tuh, Bu, adalah yang hamil karena bacarai duit jo meninggal tadi. Sabalun habis masuk idahnya. Haram menikah wanita hamil kalau ada suaminya yang sah bercerai atau suaminya meninggal sabalun habis masuk idahnya. Itu haram menikah. Ada masa idah itu tahu masa menunggu, ya, Bu. Kalau suaminya meninggal sedang hamil, Bu, masa idahnya berapa, Bu? Berapa? Arba'ata asyurin wa asyara. Sampai bulan 10 hari. Nah, itu masa idah kalau meninggal. Dalam dua perkara itu, Bu, beko ada dua kemungkinan, ya, Bu. Kadang basubuk keduanya. Nah, ada yang beko Ibu hamilnya muda atau hamil tua. Nah, contohnya, Bu, hamilnya sedang 2 bulan, ya, Bu. Kalau 2 bulan meninggal lakinya, Bu. Wak pakai idah meninggal sampai bulan 10 hari atau idahnya sampai melahirkan. Kalau beko sedang umurnya beko 2 bulan, Bu, meninggal suaminya yang dipakai sampai lahir atau sampai bulan 10 hari. Nah, tapi kok benar, Bu? Kan sampai bulan kan. Sedang 2 bulan hamil, meninggal lakinya, Bu. Meninggal suaminya. Kalau idah meninggal kan sampai bulan 10 hari. Kalau tuh pakai beko berarti hamilnya baru 6 bulan 10 hari. Lah bolehnya nikah, Bu? Dia masih hamil? Tidak. Jadi kalau bahasa kemudian itu, Bu, dipakai yang paling panjang, ya, Bu. Nah, berarti kalau bahasa beko sama, Bu, dipakai yang panjang. Tak masuk hamil tua. Contohnya yang hamil tua. Nah, dalam hamil tua itu, Bu, beko dia berpisah hidup. Baca hidupnya, kemudian ada juga yang meninggal suaminya, Bu. Sedang hamil tua. Nah, kalau dia sedang hamil contohnya 8 bulan, berarti beko kapan dia menikah? Ketika suaminya meninggal pada usianya 8 bulan itu, Bu. Kalau pakai beko kelahiran anak, sebulan baru. Sementara suaminya meninggal sampai bulan 10 hari. Berarti pakai yang paling panjang.
Kalau 8 bulan hamilnya Bu, meninggal suaminya, maka idahnya adalah berarti pas beko umur sebulan tambah 3 bulan 10 hari lagi. Nah, lai paham Bu? Payah memahaminya Bu, lai paham. Makanya hamil itu idahnya sampai melahirkan. Kalau dia meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, kalau nanti bertemu pas melahirkan dengan meninggal itu Bu, dicari ma yang paling panjang. Nah, berarti iko yang tidak boleh Bu. Kalau nya hamil tadi ada suaminya tuh, iko yang tidak boleh dinikah sampai habis masa idahnya. Haram nikah. Nah, tapi wanita yang hamil karena zina tadi Bu, dia tidak punya suami yang sah dan tidak ada idahnya. Karena itu tidak ada yang menghalangi dia menikah secara agama. Makanya Ibu, sah wanita hamil karena zina melakukan pernikahan. Nah, Ibu, sah. Karena tidak ada menghalangi. Karena tidak ada suaminya, tidak ada masa idahnya. Karena dia tidak bersuami, karena zina. Nah, itu bedanya. Kok kajian kok yang harus sampai. Ibu? Nah, jadi nikahnya sah, walinya beko tetap sama rukunnya, ada wali nikah, ada saksi yang adil, di sini beko ada ijab kabul, ada beko sirat. Ijab kabul itu ada saksi yang adil 2 bulan beko. Ada suami istri yang jalan di sana. Sah nikah. Kalau sah nikah berarti sah bergaulnya Bu. Nah, kata jawab siap, ayo. Berarti apakah boleh atau sah menikahkan wanita hamil karena zina? Jawabannya sah dan boleh karena tidak ada yang menghalangi secara agama. Nah, satu. Yang kedua, pertanyaannya, apakah perlu nikah ulang setelah anaknya lahir? Nah, itu kan kedua. Ibu, perlu nih. Nah, Mak, perlu ini Bu. Bapak nabi Mak, Ibu. Iya, pendapat amak diulang balik ya. Kenapa ada Mak? Kenapa Bapak baca itu? Kan pendapat awak ingin tahu pendapat Ibu. Kalau pendapat diulang balik atau enggak, Bu? Ulang balik ya. Ibu suka apa, Bu? Nah, lagi lah, Bu. Dari yang cerita apa tahu baca kok, Bu? Karena nikahnya lah sah, berarti sah bergaulnya, Bu. Bagawanya sah halal. Dan beko kalau anaknya lahir Bu, indak paralu nikah ulang. Karena nikahnya lah sah. Ndak ada nikah 2 kali do. Kalau nikah lo balik berarti nikah yang tadi ba ica-ica namanya. Ndak ada tuh. Nah. Itu nak ketiga beko Bu. Itu satu sana beko tuh. Wah cici do, itu pakai yang ketiga kan? Itu cerita yang ketiga. Ba status anak. Itu cerita beko. Sudah tuh ya. Berarti gini Mak, kalau lah nikahnya resmi, lah batu ataupun rukun syaratnya di KUA, beko, lah lahir cucu tu beko, ndak ada nikah ulang. Untuk nikah ulang, awak menanya ada untuk membarasihan, anak kan dibarasihan. Nah, apa nak dibarasihan kat ibu tu? Berarti kalau nikah ulang agak barasihan, berarti yang nikah pertama tu ndak barasia, berarti bazinanya berarti. Nah, berarti tambah berlimpit-limpit karena juga jadi kan. Nah, ndak ada dasarnya untuk nikah ulang. Nah, lantas jawab dulu Bu. Pertama nikahnya sah, nang kedua indak paralu nikah ulang. Karena ndak ada nikah ulang karena jelas nikah sah kan. Nah, nang ketiga baru tadi Bu bahas status anak. Nah, kok pantiang juga kok. Nah, anak yang lahir karena zina tadi Bu, baik padusi atau laki, dia tidak punya nasab ayah. Nah, hanya punya nasab ibu. Amma aja ada seragamnya, ayahnya tidak ada. Baik padusi atau laki, dia tidak punya nasab. Berarti hilang nasabnya. Nasab itu betul Bu, ayahnya. Beko kan kandang itu Bu. Nah,
Beko juga kadang pokok laki itu padusi, kadang laki-laki, kadang padusi. Lah, berarti yang cie dulu yang kadang bu, anak kenapa zina bu? Dia tidak punya ayah, nasabnya tidak ada. Beko pertanyaannya, apakah beko dalam perjalanan kehidupannya boleh diasuh di ayah itu diasuhnya boleh? Masuk namanya di KTP boleh ya? Terserah, tapi agama pun tidak bisa dirubah. Beko kami di KUA akan mengawasi itu. Nah, tunggu dulu ya. Kalau tidak punya ayah, secara agama bu, kalau bekonya padusi, kan ada padusi dekat laki bu. Kalau yang gadangnya bukan nikah beko tuh. Kalau nya padusi kadang beko nikah, maka ayah biologis tadi bu, yang kalau zinanya itu tadi, itu tidak boleh, tidak berhak menjadi wali nikah. Walinya wali hakim, Pak Kua. As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan, pemerintah, kalau kini seraturan undang-undang kepala KUA menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang tidak punya wali. Anak karena zina dia tidak punya wali. Itu yang sah. Nah, beko bertanya bu, kalau beko tidak jujur dinikahan di ayahnya tadi yang karena biologis itu, yang sejak lama itu, kalau nikah dengan wali yang tidak sah, ayah biologis karena zina tadi bu, terjadi pernikahan, maka dalam konsep agama ibu, nikahnya tidak sah. Karena tidak terpenuhi rukun nikah. Kalau nikahnya tidak sah, bergaul berzina. Tanggung dosa de ayah jual maknya nan tahu cerita itu. Sampai dunia akhirat. Makanya bare cerita itu. Itulah tugas kami di KUA. Maka ibu, salah satu cara kami bu, kadang kalau nikah anak patamu padusi itu mendaftar, kami tanya dulu buku nikah orang tuanya, bilo nikahnya, berzina. Makanya ibu, kalau ada ibu namandanga beko tahu bu, boleh lah, babi siap sampai ke kami di KUA secara rahasia bu. Sampai nanti beko kami olah beko. Nggak usah takut bu. Lebih baik kita perbaiki nikahnya dengan benar daripada beko dosa ditangguhan. Lamanya kami menikahkan nikah wali hakim itu. Mbak beko meminimalisir, menjaga aib, itu kan kita bisa laksanakan. Daripada beko orang tuanya malu, jujur. Ya kan awak mah ngerajuan dulu kan? Dulu enggak malu bakal raju dulu. Sana-sana hati. Kini faktanya kan diperbaiki atanya dengan benar atau menutup rahasia, tidak sampai ke kami, terjadi pernikahannya tidak benar. Maka beko berzina. Sampai kasinan lainnya bu. Nah, beberapa kenyataan kami beberapa kali menikahkan bu, ternyata yang nikahkan zina itu bu, awak enggak bu. Dari semua kalangan. Nah, kalangan bawah, kalangan atas, itu ada sananya. Sahabat tadi ceritanya bu, zina kok bisa menjebak semua orang. Nah, orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap pejabat, orang yang dihormati, semua itu. Nah, kalau bukan nanti tidak enak pula bu, terangkan nanti profesi masing-masing. Nah, jadi itu bu. Nah, tidak sah ibu. Terutama nih ibu-ibu. Kadang-kadang yang tahu tuh ibu pun antolonya kan. Ini tahu bazina jo suami dulu anak kan nikah, diam aja nya. Takut dia rasa. Betul awak takut aib awak bu. Tapi ada nampak lu lebih awak takutan daripada itu belakang tu. Bisa kah Pak? Pak, kok iya Pak anak kok kamilah talon song dulu. Itu sih lagi gitu. Ah, beko kami atur beko acaranya bu. Nggak akan kami sampai dekat yang rami deh. Kok anakku berzina kan kamu dan itu deh bukan? Nggak akan mungkin itu aja kami deh. Kami tugas kami anakku nikahnya benar. Macam-macam lah caranya beko bu. Macam-macam lah. Biasanya Pak Kawalah berpengalaman di sana. Nah, ya bu. Ya. Nah. Terus satu lagi bu. Yang pertama kan beko ada kondisi dua laki bu. Kalau laki ba. Nah,
Kalau kiko beko di mana letaknya pengaruhnya bu? Dengan adiknya. Nah, yang pertama kalau kita di situ kan zina ibu. Berarti kalau nak kedua kan berarti lasah kan? Lasah ibu. Nah, dalam konsep agama ibu, kalau yang gadang laki-laki, yang nomor 2 padusi karena satu, secara agama dia tidak seayah, tidak saudara kandungnya dulu gitu. Tapi si amaknya, saya ibunya gitu. Banyak lah itu. Nah, apa betul masalah ibu? Seandainya betul ayahnya meninggal, nah, adiknya nomor 2 bu, kan nikah. Boleh ndak amalnya karena zina kau menjadi wali bu? Ndak boleh. Nah, situ betul letaknya bu. Nah, maka ibu harus jujur betul. Meninggal suami contohnya kan anak yang laki kok karena zina dulu, adiknya kan nikah. Karena yang nomor 2 urutan wali, ayah meninggal langsung ke kakek, ya bu. Ayahnya ayah, yang kedua kakeknya ayah, itu yang ketiga. Yang sampai saudara kandungan, itu urutan wali yang berhak. Wali pun tidak sia anak dodo, sia yang paling berhak. Tidak boleh pilih anak dodo. Nah, ayahnya masih hidup. Ayahnya tidak setuju, dah apaknya wali, tidak bisa. Ahli parisa dulu yang berhak dulu. Pak tidak setuju gitu. Tunggu, tidak bisa sembarang pindah ke apaknya dan pindah ke abangnya. Selagi ayahnya masih ada hidup, ayahnya yang paling berhak. Walaupun bekola mencarai ayahnya. Sabang-bangi ibu, kalau mantan laki bu, awak tapi mencari wajah maka barale anak akan nikah bu. Dia yang berhak jadi walinya bu. Ibu harus kasih tahu dia tidak bisa putus sebelum itu. Walaupun ibu berang contohnya. Nah, berarti kalau yang kadang tuh laki-laki, ini ndak boleh wali nikah bagi adik si ibunya. Nah, karena dia bukan saudara kandung. Sebab ente yang pertama ndak punya ayah. Betul ya bu. Nah, itulah baharinya tugas kami penghulu Pak Tuaku mengawasi itu gitu. Ini akan ditanya oleh kami di akhirat nanti bab pengawasan Pak Penjuru. Nah, dia itu bu, termasuklah kajiannya antara anak karena zina itu juga sebenarnya tidak terikat dia hukum warisan. Tidak berhak mendapat warisan dalam konsep agama. Bu. Tapi kalau diagih beko secara musyawarah itu lain cerita ya bu ya, lain cerita beko. Nah, dia itulah bu, kira-kira akibatnya ya bu. Pernikahan atau wanita hamil karena zina itu efeknya jauh ke belakang. Nasab anak ndak ada hilang, banyak akibatnya beko. Karena itulah dilarang de Allah, jangankan melakukan mendekati dilarang, berarti itu beko mudaratnya banyak sampai urusan dunia bahkan urusan akhirat. Allah tuh, lain ya, lain jalan dulu. Baik. Sebelum waktu itu ada pertanyaan bu, silahkan. Ya. Menafkah ibu? Iya bu. Iya. Tapi tadi kan bukan nasab. Tapi kalau mau silahkan bu ceritanya. Iya. Iya iya. Jadi banyak akibatnya bu. Nah, namanya kan bukan nasabnya bukan dia. Ini sama konsepnya bu ada maka bala anak tiri bu. Nah bahkan lebih bu lebih kuatnya bu. Ada bertanya bolehkah ayah biologisnya menikahi anak zinanya bu? Nah ada nalang bu meninggal bekas emaknya kan? Nah ada bertanya bolehkah ayah karena zina ini biologis ini menikahi anak karena zinanya itu bu? Ada tidak menghalangi bu? Nah, sampai ke situ ceritanya. Karena bukan ayat tadi. Kalau ibu paham beko, ibu tahu jawabannya kan? Nah, baik itu jawabannya bu. Nah, itulah makanya hati. Berarti hukum yang berlaku dalam rumah tangga itu bu, barek itu kan? Karena bukan anaknya beko, tidak boleh dilihat auratnya bu. Nampak beko memandian segala itu, bahasanya berlaku hukum seperti bukan anaknya di rumah itu. Bahaya yang salah mau kata ibu Allahu a'lam, tidak pandai menjaga itu dulu. Nah, dia yang membesarkan nampak auratnya, mandikan tiap hari terus,
pergaulan, dia bukan anaknya namanya seorang. Wallahu a'lam. Biarlah Allah yang Maha tahu terhadap semua perbuatan. Kita berlindung ibu. Yang penting bagi awak mudah-mudahan yang tersisa bu tak jago keluarga awak, diri kita juga ibu. Nah, ibu-ibu juga harus hati bu. Nah, beko adalah kapan awak lah tua nyusah nak kadang mengaduh dojan ibu lah. Nah, kadang yang tua kok makin menggoda kecil bapak yang tua-tua lewat nah. Kadang-kadang makin geniknya nak tua-tua kan. Ya nih ada. Nah, yang jelas ibu, kalau tanya itu bu, banyak panjang risikonya secara agama ya bu. Tapi kalau tak mengerti agama, membiarkan, ya antam keromo sadonya kan. Nah, nanti beko di akhirat tanggung ada beko dosanya seorang kan. Lah bu, nggak ada yang mengantuk ada bu. Lah, cukup dulu ya bu. Mudah-mudahan nanti ibu berkenan lagi mengundang kami di waktu lain. Kita berbagi ilmu ya bu. Yang menelpon pertama ibu ya bu. Bu ya. Nah, telepon kadang tidak bisa ya bu, kadang bisa. Kini Allah izinkan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi di waktu yang lain. Kita akan bahas masalah-masalah pernikahan. Kok banyak aspek lain juga yang perlu kita bahas. Banyak lagi aspek lain. Nah, termasuk beko mencari jodoh yang terbaik, caranya mencari menantu kan. Nah, nanti adalah cerita ya. Coba ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Banyak maaf ibu atas yang kurang berkenan, kalau ada yang kurang pas. Banyak maaf. Yang namanya hukum ya ibu itu harus dibuka kulit-kulitnya ibu. Syariat itu buka isi walaupun mungkin tidak pas sedangkan apa kata singgung namanya kebenaran hukum. Kalau membukanya tidak merang-merang harus buka isi-isinya bu. Nah, itulah akibat hukum karena pernikahan karena zina tadi. Terima kasih banyak maaf kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan